dari sungai nih? Ya ini air sungai langsung ke sini, masuk ke bak kontrol itu sumur. Karena airnya habis disedot oleh industri kan, air bawah tanahnya. Jadi sumber-sumber warga kering, terpaksa dialirkan oleh air sungai. Apa Kang? Itu limbah. Semua sungai di Jakarta Utara kan lebih mahal biayanya. Lebih mahal biayanya. Ini sebuah perjalanan menyusuri 3 sungai utama di Pulau Jawa. Dimulai dari timur, di mana 1,5 juta popok bekas dibuang setiap hari dan mempertaruhkan kesehatan 19 juta orang. Tempat ratusan industri dan jutaan rumah tangga membuang limbahnya. Perjalanan ini merekam ekonomi rakyat yang tak punya pilihan. Juga konflik klasik yang terjadi antara industri dan warga karena absennya negara. Sebentar lagi nggak boleh. Loh Kak, pemberitahunya kata siapa? Dari Prancis ini. Maju, maju. TGS-nya jadi lebih bagus dari Aqua. Ekspedisi ini adalah kolaborasi peneliti, para aktivis, warga masyarakat, dan jurnalis. Sorry. Ada CCTV-nya. Sudah terekam kita. Menggabungkan kerja-kerja ilmiah, investigasi lapangan, dan gerakan sosial. Wah, ini wingi demo-demo mau lu. Kami telah menyaksikan bagaimana kondisi Brantas, Bengawan Solo, dan Citarum. Kini kami mencari tahu, masih adakah di tanah Jawa ini masyarakat yang memiliki ikatan dengan sungai, tak hanya memanfaatkan, tapi memiliki ikatan. Pertanyaan lainnya adalah, adakah yang masih menyimpan pengetahuan bagaimana mengelola air? Kami mendatangi Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada April 2022, atau tepat setahun sejak memulai ekspedisi 3 sungai dari Hulu Brantas. Sampel-sampel yang dikumpulkan sepanjang perjalanan di Citarum, sebagian telah dikirim ke Laboratorium Ekoton di Gresik, Jawa Timur. Para peneliti muda telah mengamati dan menganalisis semua sampel yang dikirim dari Citarum. Seperti halnya di Brantas dan Bengawan Solo, mereka menemukan kandungan mikroplastik pada ikan di Citarum dan muaranya di Laut Jawa, baik berupa serat maupun pecahan atau fragmen sebesar ujung pensil ini. Kami juga menemukan mikroplastik jenis fragmen, di mana mikroplastik jenis fragmen ini bersumber dari pecahan-pecahan plastik kresek-kresek yang itu berukuran 1 mikron. Dari 6 jenis ikan di Citarum, ditemukan antara 37 hingga 120 partikel mikroplastik, atau rata-rata 68 partikel setiap ekor. Sementara ikan di perairan utara Jawa, dari penelitian Ekoton di Kepulauan Seribu dan Laut Jawa terhadap 11 spesies, menunjukkan rata-rata kandungan mikroplastiknya mencapai 167 partikel. Ikan di laut lepas mengandung mikroplastik lebih besar dari ikan di sungai, karena laut menerima semua kiriman mikroplastik lewat muara-muara sungai. Mikroplastik juga ditemukan di outlet pembuangan limbah PT Pindo Deli 2 sebanyak 43 partikel per 100 liter air.
Sebelum melewati outlet Pindo Deli, kandungan mikroplastik di Citarum hanya 18 partikel setiap 100 liternya. Di Bendung Walahar, Karawang, kami menemukan 33 partikel mikroplastik dalam setiap 100 liter air. Dan di pertemuan dua anak sungai Citarum ini, Kali Cibeet yang melalui kawasan industri mengandung 76 partikel mikroplastik, atau 10 kali lebih banyak dibanding sungai Cipamingkis yang tidak melintasi kawasan industri. Kami menginap di rumah warga, dan pagi itu diantar melihat Sungai Ciwulan sebagai sumber air utama Kampung Naga. Tuan rumah kami adalah Kang Ijat. Kita menyelusuri jalannya seperti ini ya, untuk misalnya aliran-aliran dari aliran sungai. Tapi nggak dalam Kang ya? Ya Kang, mungkin bisa cerita aliran yang tadi cerita dimanfaatkan masyarakat untuk mandi, cuci kayak gitu tuh Kang. Jadi gini ya, di Kampung Naga memang di sini Kampung Naga posisi letak kan ada di bantaran sungai. Ini yang disebut namanya Sungai Ciwulan. Nah di sini Sungai Ciwulan itu selain di sini bantaran sungai, untuk airnya juga dimanfaatkan untuk misalnya contohnya di sini warga Kampung Naga dikala misalnya mandi. Selain ada dari sumber mata air, dari kenapa tidak gitu dari Sungai Ciwulan juga dialirkan, soalnya air Sungai Ciwulan juga lumayan bersih. Walaupun dari sananya Sungai Ciwulan, di sananya kan ada melewati perkampungan-perkampungan. Cuman kalau di sini kan kalau Sungai Ciwulan itu kan airnya deras. Jadi dikala misalnya ada pencemaran pun ya sedikitnya dia kan istilahnya mengendap ke bawah, menyerap ke bawah gitu, nggak tercemar tercampur dengan air. Dengan jarak misalnya puluhan kilo atau jarak tempuhnya seperti itu. Dan di sini untuk warga Kampung Naga memanfaatkan bikin saluran kecil melalui untuk ke bak, dari bak langsung ke bak lagi, dari baknya langsung ke kamar mandi. Salurannya seperti ini ya. Bikin bentengan batu yang disebut namanya bentengan batu ini secara manual ya, menggunakan ini batu-batu Manual dari, ini ya? Ya manual, ini nggak menggunakan tembok. Malahan di sini sebetulnya ini ada bantuan sebetulnya dari istilahnya dari pemerintah pengen di tembok. Nih, cuman untuk warga menolak. Kenapa misalnya menolak gak mau pakai tembok? Ya di sini pokok pertama menolaknya dikala udah menggunakan tembok memang bagus gitu kan. Tidak mungkin misalnya membetulin dikala sekarang kemarin kan banjir. Jadi airnya di sini tersumbat. Ini pakai batu-batu yang kecil yang menyumbat di sini ya. Jadi dia belum dibetulin gitu kan. Yang kenapa
kenapa di sini menolak menggunakan tembok, padahal tembok itu bagus kan tidak bisa betul-betulin. Cuman di sini alasan pokok pertama menyumbat kalau misalnya tidak menggunakan tembok, otomatis warga itu dikala kegotong royongan, dikala bersihin tidak udah musnah. Itu memusnahkan, mempererat tali kekeluargaan. Jadi makanya di sini lebih baik nggak dipermanen menggunakan tembok, pakai ya di sini isi manual aja, pakai batu-batu pulukan, bentengnya. Para pemburu proyek infrastruktur pemerintah pasti kecewa mendengar ini. Betonisasi ditolak warga karena dianggap merusak ikatan sosial. Ada petugas khusus nggak, Kang, yang Di sini nggak ada ngurusi petugas air itu? khusus. Ya kalau misalnya dibikin petugas khusus, ya udah kalau misalnya di tembok aja diterima bantuan. Jadi pokok pertama mah di sini kenapa nggak ada petugas khusus? Di sini supaya mempererat tali kekeluargaan. Jadi kebersamaan tetap berjalan. Walaupun dengan yang zaman sekarang kan beda gitu kan. Zaman sekarang kan orang-orang yang sekarang pengennya istilahnya gampang. Tapi kalau orang tua dulu, daya ingat orang tua dulu itu pokok pertama mempererat tali kekeluargaan, kebersamaan. Bersatu kita teguh, kan bercerai kita seru, itu seperti itu. Jadi infrastruktur justru bisa menghancurkan modal sosial. Nah, itu yang Seperti itu. menarik kuncinya. Makanya di sini Pembangunan, plengsengisasi, cor, beton itu malah merusak, Iya, gotong royong gitu ya. Iya, ya seperti itu. Makanya di sini segala sesuatu bantuan dari pemerintah ke Kampung Naga sebetulnya tidak menutup ya, diterima. Cuma sekira tidak memecahkan adat dan budaya. Kejaya istilah adat dan budaya itu kegotong royongan, kebersamaan. Seperti contoh untuk masalah Kampung Naga, untuk listrik aja ditawarin gratis, tapi warga tetap menolak. Soalnya alasan pokok pertama di kalau listrik masuk Kampung Naga, ntar warga yang mampunya beli TV, beli apa gitu kan. Timbullah misalnya kesenjangan, kecemburuan. Soalnya kalau di adat itu pokok pertama yang diperlukan itu ketenangan, bukan kesenangan. Soalnya belum tentu orang yang senang bisa tenang, tapi kalau kita diawali ketenangan, kesenangan itu bukan berupa materi. Ya contoh di sini belum pernah terjadi ada yang berantem, ada berjalan. Tapi menarik, Kang. Jadi bukan hanya aspek sosial kegotong royongan itu yang dipertahankan, tetapi ini ada nilai ekologis ya kan ya, nilai konservasinya. Jadi kalau di Plengseng itu kan dia tidak alami dan dia berpotensi untuk merusak sungai itu sendiri sebenarnya. Jadi Tapi kalau menarik. di beton malah merusak ekosistem. Iya. Jadi ya tempat tinggal ikan, habitat ikan itu bisa terganggu kalau di Plengseng itu. Tapi justru alami inilah ya kan ya. Di beton. Plengseng itu kalau Jawa rek. Oh iya di beton, sorry. Ditanggul lah ya, ditanggul. Jadi kalau ditanggul di beton itu bisa mengganggu habitatnya ikan ya kan. Tapi kalau alami ini kan ikan masih bisa naruh telurnya kayak gitu di tempat ini. Menarik. Ya seperti kalau misalnya di sini memang di Kampung Naga dengan setelah ini memang di Kampung Naga ikan yang dahulu kala masih utuh. Seperti contoh parai, jeler, menga, kekel itu yang bertelur di batu ya, nempel di batu. Seperti itu. Kalau menggunakan tanggul atau misalnya beton, otomatis kan ikan itu tidak bisa bertelur. Soalnya kalau ikan yang habitatnya ada di sungai itu untuk makanan juga di bintik-bintik batu atau lukut yang nempel di batu. Jadi kalau misalnya beton kan udah gak ada gitu. Makanya di sini ya mungkin orang tua dulu dengan daya ingat segala sesuatu yang ada di Kampung Naga gitu kan udah diingatkan, soalnya kita di makhluk hidup yang ada di dunia gitu kan, bukan hanya manusia aja. Seperti kan ikan juga kan perlu dia kan hidup untuk berkembang biaknya kayak gimana. Kalau menggunakan beton untuk berlindung atau misalnya berkembang biak kan udah susah. Makanya kalau seperti di luar ikan udah... Sebuah pelajaran biologi disampaikan Kang Ijat yang diperolehnya dari para leluhur kampung. Sementara Amir dan Prigi mendapatkan ilmu ini juga dari pengalaman penelitian lapangan yang panjang dan sedikit dari bangku kuliahan. Dari saluran utama yang segera diperbaiki karena banjir inilah air Sungai Ciwulan menuju Kampung Naga. Lalu sampailah kami pada bak penampungan pertama. Adanya dari sini ya seperti ini. Yang saluran yang kemarin itu dari sana itu ya. Sungai ke sini, makanya di sini kan masih terlihat ya ada ini nih laba-laba sungai, masih serangkanya masih ngikut gitu kan. Ini nih. Dan di sini aliran ke sini, dari sini bak penampungan pertama. Tapi walaupun penampungan pertama di sini memang di sananya ada perkampungan atau lewat jalur perkampungan atau lewat kota Garut juga sungai ini gitu kan sebetulnya. Jadi adalah sebagian sampah-sampah
yang tidak deteksi dari di sebelah mana gitu yang membuang sampah seperti nyampe ke Sungai Ciulan, nyampe ke aliran Kampung Naga. Jadi ini bak saringan pertama ya? Ya saringan pertama di sini. Bak pertama berfungsi mengendapkan lumpur dan sampah-sampah besar seperti kemasan saset. Dari bak pertama ini, air disalurkan ke sejumlah bak kedua di dalam perkampungan. Kalau misalnya untuk penampungan air di Kampung Naga ini yang pertama air dari aliran sungai ditampung di sini namanya Komongan. Komongan. Entah tahu ngambil dari apa nama Komongan itu, saya juga cuman taunya dulu waktu kecil gitu kan. Waktu kecil kadang-kadang orang tua itu ngajak gitu kan, kita menguras Komongan gitu kan. Menguras misalnya menaikkan lumpur-lumpur gitu kan. Itu yang berapa tahun sekali? Itu kadang-kadang di 1 bulan sekali Oh, dibersih. karena memang ini yang pertama ya? Dari Komongan atau bak pertama, air dialirkan ke bak kedua yang tujuannya masih mengendapkan lumpur atau sedimentasi. Tapi sudah tidak ada sampah. Masjid yang kedua ya, yang kedua dari sungai. Dari pertama ya. Dari sungai. Dari sungai. Dari sini ada lagi pipa ke sana, ke bak sana ya. Yang ini bak sini, yang ke bak di sini masjidnya. Tapi kalau misalnya yang itu ada peralon yang satu lah. Yang kemarin ada toren itu istilahnya air yang agak bersih. Kalau ini aliran sungai. Kenapa misalnya menggunakan dua air? Soalnya kalau misalnya aliran sungai di kala musim hujan, otomatis airnya kuning. Soalnya di kala hujan itu si tanah ikut dengan air. Jadi ada dari toren tadi dari serapan-serapan dari tebing. Oke. Jadi ini adalah bak yang langsung dari sungai tadi, bak kedua setelah Yang sungai. kedua, Lalu ini ada cadangan. Cadangan Kalau itu misalnya dari ini musim keruh, ini langsung dari toren yang diambil dari sumber air. Ya. Oke. Setelah dari bak kedua, air mulai dapat digunakan untuk mencuci perabotan rumah tangga. Tapi ada juga bak pengendapan ketiga yang standar keluarannya bisa digunakan untuk mandi atau berwudu. Ini aliran sungai yang tadi saya jelaskan ya dari melewati bak pertama, bak kedua dan ya bak ketiga. Ini bak ketiga langsung bisa pakai wudhu. Ini aliran dari sungai. Dan di sini untuk Konsep di bak ketiga juga masih penyaringan melalui proses pengendapan. Namun sudah mulai melibatkan ikan. Baik di bak besar dari air sungai maupun bak kecil yang langsung dari sumber air. seperti dari air lumut kadang-kadang masuk ke sini kan dikala langsung itu bisa langsung makan ikan, langsung bisa mengendap ke bawah gitu kan. Seperti itu. Tapi memang lebih bening nih ya dari tahun Yang ini lumayan agak bening daripada itu. Dari bak ketiga, air dibagi menjadi dua tujuan. Pertama, menuju pancuran umum untuk mencuci. Dan jurusan lain menuju kamar mandi atau WC umum. Air bekas cucian atau kamar mandi tidak langsung ke sungai, melainkan ditampung di empang-empang atau kolam air. Di empang atau kolam-kolam inilah terdapat setidaknya 4 konsep filter atau saringan. Pertama adalah konsep pengendapan, seperti bak pertama hingga ketiga. Kedua, karena sistem air ini sudah masuk perkampungan, warga memasang saringan untuk sampah atau material lain yang dapat mengganggu saluran buangan air. itu Kang ya? Iya, kalau yang seperti itu Satu. contoh satunya ini satu. Dua ini, Kang, ya? Ini satu. Ini di siapa Kang saringan ini biasanya Kang? Ini saringannya, tapi kalau misalnya ikannya masih kecil ini diisi untuk saringan pakai injuk juga. Injuk, ya. Pakai injuk. Tapi kalau misalnya ikan udah besar paling bolong-bolong seperti ini, paralon dibolongin sedikit gitu kan.
supaya Tapi minimal iya. lah air bisa keluar gitu kan kalau air limpasannya gitu kan. Tapi semua kotoran tadi mengendap di dasar ini ya. Ya di sini kotoran itu kan kalau misalnya udah seperti dari contoh untuk warga Kampung Naga nyuci atau misalnya mandi pakai sabun itu kan langsung pakai oleh ikan gitu kan. Seperti contoh ya misalnya seperti ada misalnya ini kan yang lagi nyuci gitu kan. Si itu langsung langsung ke empang, dari empang itu langsung oleh ikan. Ya dari ikan itu kotoran ikan itu langsung mengendap ke bawah. Saringan ketiga adalah habitat ikan yang akan mendaur ulang semua bahan organik yang dapat mereka konsumsi. Dan saringan terakhir sebelum air dibuang ke Sungai Ciwulan adalah tumbuh-tumbuhan seperti eceng gondok atau kangkung. Jadi eceng gondok itu bisa istilahnya di sini kan banyak bulu-bulunya, itu bisa menyerap gitu kan seperti ini kan. Ya contohnya ini ada limbah dari itu bekas padi yang tidak misalnya dimakan oleh ikan kan bisa serap sama ini juga. Kadang buahnya Kang dia Kang, pertumbuhannya Kang. Oh ini banyak. Eceng gondoknya buahnya kadang melimpah gitu. Kadang melimpah. Ini Cepet kan gitu ya? Dari satu eceng gondok ini kan udah ada anak-anaknya ke sini, tibu ya. Melimpah gitu kan. Ini udah potong satu lagi dan ini ntar kan besar nambah. Dan di sini sebetulnya kalau misalnya di luar katanya ini bisa digunakan untuk bahan kerajinan kalau besar gitu. Sandal, tas, bisa Kang itu Kang. Gak apa-apa memang makanya kan dia supaya banyak polutannya, sabunnya berkembang cepat, terus kita ambil kan. Bisa kita manfaatkan untuk kerajinan gitu. Kenapa tanaman ini resisten dengan bahan kimia seperti sabun itu? Ya dia punya kemampuan itu. Makanya tadi ada fitoremediasi. Setiap tanaman itu ada tanaman yang mempunyai kemampuan untuk mengakumulasi. Seperti kangkung itu ya. Dia bisa mengakumulasi logam berat, Pb, kadmium bisa dia serap. Jadi sebenarnya kalau kita mau konsumsi kangkung juga bahaya ya. Karena ada akumulasi Ya, logam ada berat akumulasi. gitu ya. Maka kemudian harus dilihat. Makanya harus lihat bibit, bobot dari mana asal tanaman itu. Airnya dari mana. Maka kemudian kalau eceng gondok ini kan dia bisa nyerap tadi bahan sabun tadi, dan deterjen tadi, kemudian itu beracun ya. Maka kemudian dikeringkan jadi kerajinan itu. Makanya dalam kasus tertentu ketika ada danau yang tertutup eceng gondok, biasanya karena kanan kirinya ada pertanian intensif yang penggunaan pupuknya berlebihan ya. Iya, Sehingga fosfatnya jadi kaya di perairannya. Tanaman ini kan dia istilahnya menyerap itu kan dia makannya ya kan ya. Jadi makannya itu adalah fosfat kayak gitu itu kan ya. Dan seperti ini ya kalau eceng gondok itu memang seperti saya coba ya. Dalamnya itu untuk penyerapannya ini kayak busa. Seperti ini. Kayak gabus ini. Dia sehat karena polutan gitu. Iya. Sehat karena polutan. Iya seperti ini kan. Ini busanya bisa menyerap juga gitu kan. Bagi manusia kita menganggapnya itu polutan ya kan. Tapi bagi tanaman itu adalah nutrisi ya kan ya. Untuk dia bertahan ini dan berkembang biak. Setelah melalui bak keempat dengan 4 filter atau saringan alami, air Sungai Ciwulan dikembalikan ke Sungai Ciwulan. Mereka mengambil dalam keadaan bersih dan berusaha sedapat mungkin mengembalikannya dalam keadaan yang bersih. Lalu dari mana air untuk minum? Untuk keperluan memasak atau minum, warga Kampung Naga mengambil langsung dari sumber air yang ada di sekeliling perkampungan. Sebetulnya ini air nyusu ini, dulunya ini kan air ini istilahnya oleh warga ditotok melalui bambu, langsung di sini nggak pakai bak, langsung di sini dialirkan ke sana. Jadi warga ngambilnya ke sana gitu kan. Ngambilnya.
Cuman pertama ada bantuan dari Depes 2007 dibangun bikin bak ke sini. Mungkin airnya nggak suka gitu pakai bak gitu kan. Malah rembes ke bawah gitu kan. Dan sekarang ini udah tidak terpakai, dipindahin geser ke sana gitu kan. Nggak berguna ini. Ya jadi udah tidak berguna lagi gitu, digeser ke sana. Tapi airnya tetap dari dulu sampai sekarang ngalir segini. Tidak nambah atau mengurangi. Seperti itu. Secara ringkas, beginilah sistem tata kelola air di Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Luas kampung ini hanya 1,5 hektar dengan 113 rumah. Sungai Ciwulan melingkari kampung ini. Di sini adalah posisi pintu utama air Sungai Ciwulan masuk ke dalam sistem pengairan kampung. Lokasinya di belakang kampung. Dari sini, air mengalir ke bak pertama untuk pengendapan lumpur dan menyaring sampah. Dari bak pertama, air dialirkan ke sejumlah bak kedua, salah satunya di sini. Konsep bak kedua juga pengendapan. Dari bak kedua, air mengalir ke beberapa bak ketiga seperti di sini. Dari bak ketiga, air digunakan untuk mandi dan mencuci yang dialirkan ke sejumlah pancuran atau kamar mandi umum yang tersebar di sejumlah sudut kampung. Air limbah cucian dan limbah kamar mandi tidak langsung ke sungai, melainkan ditampung di empang-empang atau kolam air. Di kolam air seperti ini diterapkan setidaknya 4 sistem penyaringan atau filter. Pengendapan, saringan sampah, ikan, dan tumbuhan. Dari empang-empang inilah air melanjutkan perjalanannya kembali ke Sungai Ciwulan di bagian depan kampung. Inilah filosofi warga Kampung Naga yang menganggap air adalah pinjaman yang harus dikembalikan dalam kondisi sebaik mungkin seperti saat mereka meminjam. Tapi bagaimanapun, meski aktivis dan tukang demo, Priki dan Amir adalah ilmuwan. Mereka harus menguji benarkah semua sistem kearifan lokal ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Mereka akan mengukur kualitas air di pancuran, air empang atau kolam, dan terakhir akan membandingkannya dengan air buangan limbah kampung yang masuk kembali ke Sungai Ciwulan. Tapi sebelum itu, hidangan dari keluarga Kang Ijat sudah siap. Setelah makan, siklus alam mulai bekerja. Ditutup, Bos. Ditutup, Bos. Ada ikannya, bawahnya. Langsung diterima, coba tambahan iwak. Itu namanya circular ekonomi, Mas. Circular ekonomi ya. Jadi begitu saya masuk langsung datang ikannya.
Jadi kasih potongan terbaikmu, Mas. Habis aja. Enggak ada itu sisa. Habis ya. Ikannya banyak sekali. Benar, ini sirkular ekonomi nanti kita makan. Nanti sore ya. Apa yang kita buang akan kita makan. Oh ini. Makan siangnya apa? Ikan ini ya? Makan siangnya ikan ini. Makan siang pakai ikan ini. Makan siang kita ikan ini bukan? Pakai ini. Dari kita ke ikan, dari Oh. kita juga. Oh. Dari kita ke ikan, dari ikan ke kita. Racunnya disiram oleh ikan. Dia pelan deh. Jadi kita peragaan posisi ya. Iya kan ini kan ada air di sini. Saya nggak mungkin begini kan. Saya mungkin begini. Bahasanya Abang air. harus tolong. Iya, oke. Harusnya memberdepani air ya. Jadi gini. Atau nanti kalaupun bisa ya nanti bisa kita posisi gini. Sambil lihat air ini juga bagus ini kan. Sambil ya bagus ini. Kayak meditasi gitu ya. Depan belakang gitu kayaknya. Oke. Bagus juga ini. Jadi langsung keluar situ ya. Terus ikannya ada langsung otomatis. Itu artinya kalau sampean mengandung mikroplastik, ikannya juga akan mengandung mikroplastik. Ya? Otomatis ini akan tadi berputar ya. Ketika warga sedang bergotong royong, kami mulai meneliti kualitas air di Kampung Naga untuk menguji sistem tata kelola air mereka menurut indikator ilmu pengetahuan modern. Kami mulai dari sumber air minum. Jadi ini kita ingin mengetahui kandungan nitrat ya. Kita punya alat ini. Alat ini celupkan 1 detik saja. 1 detik terus diangkat. Nah kita angin-anginkan. Kemudian akan kita cocokkan dengan gambar ini. Sim salah sim, bukan sulap sembarang sulap. 0. Bukan yang ini, bukan yang itu, tapi yang ini 0. Sebentar Mas, sebentar. Tak zoom lagi Mas. Nah ini 0 ya, kelihatan sekali 0. Tidak ada nitrat di air susuan ini. Ikannya memang sehat. Jadi ini nitratnya 0 Mas? 0, tidak ada nitrat, tidak ada nitrit ya. Di air nyusu ini, Di air nyusu ini yang digunakan minum warga Nah. Kampung Naga. awalnya Ya. tidak ada nitrat, tidak ada nitrit. Oke. Lalu giliran Amir yang akan menguji kandungan fosfat. 0,12. Tidak. Berapa Mas Amir? 0,12. Coba tunjukkan Mas. Bisa jadikan ini sudah ada. Itu kan karena dari apa? Pertanian yang ada di atas, gitu kan ya. Kemudian penggunaan pupuk yang ada di kebun-kebun masyarakat yang ada di atas. Terus kemudian Kampung Naga ini sendiri kan dia berada di lembah di bawah. Di atas itu ada pemukiman. Kemudian kalau kita lihat antara saluran buangan yang dari pemukiman di atas dengan mata air yang keluar dari susuan ini sangat berdekatan. Jadi memang sangat beresiko kontaminasi kayak kan ya. Jadi di sini ada kandungan fosfat. Sudah ada sih, tapi masih kecil sih memang kayak gitu kan ya. Masih kecil. Normalnya berapa fosfat yang untuk air yang layak minum? Dia nggak boleh lebih dari 0,3 ya. Iya. Jadi nggak boleh lebih dari 0,3. Sementara ini 0,1. 0,1. Ya. Pengujian berikutnya adalah air di kolam atau empang yang menampung limbah rumah tangga, termasuk kotoran perigi dan kami semua. Sebenarnya nitrat dan fosfat ini untuk mengukur apa? Jadi nitrat itu untuk mengetahui apa ya? Semua ini adalah dua-duanya adalah indikator pencemaran limbah domestik ya. Domestik itu bisa jadi datang dari air kencing kita, terus feses, terus kemudian bahan-bahan organik ya. Kemudian yang kedua fosfat itu adalah deterjen, terus kemudian pupuk kan. Di pupuk itu ada NPK, ada nitrat, ada fosfat, ada kalium. Jadi mungkin itu komponen yang ingin kita deteksi
di sebuah perairan. Kalau kemudian perairan itu nilai fosfat dan tinggi, maka dia terkontaminasi bisa pupuk, deterjen atau air kencing. Dan itu membuat kualitas air buruk. Memburuk karena nanti akan menyebabkan airnya subur, terus kemudian istilahnya ada alga blooming gitu ya. Jadi kemudian membuat kualitas air menjadi turun gitu. Kandungan oksigennya rendah, menurunkan kadar oksigen, terus kemudian binatang-binatang yang hidup, biota yang ada di air kemudian pada gilirannya akan mati kekurangan oksigen gitu ya. Tapi kalau dikonsumsi manusia, nitrat dan fosfat dalam kandungan tinggi sama, di kandungan fosfat tinggi juga akan mempengaruhi istilahnya sistem tubuh kita. Ya semua itu yang berlebihan tidak baik sebenarnya. Maka kan ada baku mutu standarnya. Kalau fosfat tadi tidak boleh lebih dari 0,3 tadi. Sekarang akan kita lihat. Ini langsung ya. Jadi ini direct langsung. Ini tempat sampean tadi. Iya, kita put di sini tadi. Iya. Ini kan langsung. Iya. Kang, ini nyambung Kang ya ini kan? Nyambung. Jadi kan kita lihat mungkin nitritnya pertama ya. Nitrit ini mungkin oke. Menanginkan. Jadi saya rasa juga dia nggak terlalu lumayan kan. Dia tidak berwarna seperti yang tadi kan, dia mulai gelap ya. Kalau tadi kan persis seperti yang 0 ini. Kan dia mulai gelap. Dia antara 1 sampai 2. Oke. Jadi ya 1,5 ppm. Kini giliran Amir dengan hasil uji fosfatnya. Lebih tinggi. Ya, lebih tinggi banget. Ini 0,22. Tadi yang masih bersih 0,12. Ini 0,22. Tapi masih di bawah juga ya kan ya? Masih di bawah 0,3 ya? Iya. Jika berpatokan pada hasil uji fosfat ini, bahkan air di empang tempat buang hajat ini pun berada di ambang angka baku mutu air yang layak dikonsumsi, yakni 0,2. Dari kolam yang memiliki 4 konsep penyaringan, kini kami akan menguji air yang dibuang ke Sungai Ciwulan langsung di lokasi buangan atau outlet limbah Kampung Naga. Inilah momen yang menentukan apakah benar sistem tata kelola air warga Kampung Naga bekerja jika menggunakan indikator ilmu pengetahuan modern. Gimana hasilnya Mas? Kelihatan ya. Jadi tadi itu kan kita berani ini ngomong ini di bawah 1. Kalau tadi kan antara 1 dan 2 tadi. Jadi saat proses di kolam tadi, itu hasilnya antara 1 sampai 2. Ya. Tapi di sini dia dimenetapkan di sini di titik antara 0 sampai 1. 0,5 ya. Berarti ya berjalan proses yang dilakukan oleh teman-teman di Kampung Naga mengolah air limbah mereka itu ternyata membuahkan hasil. Karena apa ya? Nitrat yang keluar itu lebih kecil. Jadi meskipun tidak 0 ya, tidak 0 seperti di air susuan, tapi minimal ini mengurangi tingkat kontaminasi nitrat dalam air. Jadi 4 empang penyaring tadi berhasil. Itu berhasil. Ternyata dia menurunkan juga kadar tadi, menurunkan kadar nitrat dalam air yang sebelumnya 1,5 dia menjadi 0,5. Dari tadinya 0 menjadi 1,5 kan ada buangan kita ya. Terus ada proses tadi, ada ikan, ada ijuk, ada batu, ada palung, eceng gondok, itu berubah menurunkan tingkat kontaminasi nitrat menjadi hanya 0,5 dilepaskan ke Selamat Kang Ijat. Makasih. Selamat keluarga Kampung Naga. Makasih. Terbukti secara ilmiah metode penyaringannya berhasil. Alhamdulillah gitu kan. Kalau sekarang kan tahu gitu, saya juga bisa, kalau misalnya sekarang kan ada alatnya, ya terima kasih untuk tim semuanya. Jadi akhirnya
dari pengelolaan atau misalnya di sini tentang masalah air gitu kan di Kampung Naga, alhamdulillah bisa berhasil dan sekarang kalau udah ada alat udah diketahui dan udah mengetahuinya saya. Ikan dan ini. Tapi kalau untuk kandungan fosfat yang berasal dari deterjen itu memang ada peningkatan, tapi nggak banyak. Jadi saya tadi itu mau meralat. Jadi, apa yang mau jadi diralat? ralatnya itu baku mutunya fosfat itu ternyata kalau sungai kelas 2 itu adalah 0,2. Jadi ini udah 0,3. Jadi ada peningkatan sedikit gitu. Terkait jadi, itu. Yang di sumber air nyusuk tadi itu 0,1 masih di bawah. Ya, baku mutunya 0,2. Oke. Terus Yang bekas jamban itu 0,2. 0,2 berarti pas di baku mutu. Pas. Nah, kalau yang keluaran ini karena mungkin kecampur dari banyak kolam, banyak kamar mandi, ngumpul akumulasi, ya kan ya. Kemudian proses pengendapannya juga dia tidak terlalu lama karena sistemnya kan kontinu, ya kan. Dan Jadi tidak hanya jamban tapi juga tempat nyuci. Tempat nyuci yang banyak, ada 100 kepala keluarga di sini yang nyuci tadi. Hasilnya fosfatnya? Ada peningkatan sih memang 0,34. Ini juga nggak terlalu tinggi peningkatannya ya kan. Jadi melebihi baku mutu. Kang Ijat atau warga Kampung Naga barangkali juga tidak butuh legitimasi dari ilmu pengetahuan modern untuk menilai apakah sistem pengolahan limbah mereka sudah bekerja. Tapi jika informasi ini dapat mereka terima, mungkin bisa membantu untuk pelestarian, perbaikan, atau peningkatan metode yang sudah teruji puluhan bahkan ratusan generasi. Yang mengagumkan dari sistem tata kelola air ini adalah kesediaan warga Kampung Naga mengalokasikan lahannya yang tidak seberapa, hanya 1,5 hektar, untuk pengolahan limbah melalui empang-empang ini. Meneruskan semangat dan gagasan sahabat kami, almarhum Andreas, tentang citizen science, bahwa ilmu pengetahuan harus bisa diakses oleh siapa saja, Prigi dan Amir menunjukkan hasil uji mikroplastik kepada Kang Ijat. Dari hasil uji cepat dengan mikroskop portable, Amir menemukan kandungan mikroplastik dari sampel air Sungai Ciwulan yang melintasi Kampung Naga. Bukan hancur ya, kalau hancur kan dia akan jadi, tapi protol itu tetap tapi lebih kecil, serpihan. Iya kan? Setelah semua ini, jelas bukan Kang Ijat yang belajar dari kami. Kamilah yang justru belajar dari warga Kampung Naga. April 2022, tepat menjelang 1 Ramadan, kami mengakhiri ekspedisi 3 sungai. Kami memulai ekspedisi ini pada bulan April atau 1 Ramadan 2021 dari Jawa Timur. Lalu jeda selama beberapa bulan. Kehilangan seorang sahabat dan kawan perjalanan yang belum sempat menonton serial ini hingga rampung. Hingga akhirnya melanjutkan kembali pada awal tahun 2022.
Ini akhir perjalanan ekspedisi 3 sungai. Setelah ini Mas Prigi dan Mas Amir akan melanjutkan ekspedisi Sungai Nusantara. lebih gila lagi. Itu kemana aja? Kita akan ke Sumatera, kemudian lanjut ke Kalimantan Barat sampai Kalimantan Utara, kemudian nyambung ke Sulawesi, Papua, NTT, NTB, dan di Bali. Kita akan ngaso dan langsung pulang ke Jawa. Kami akan lakukan sekitar Berapa sungai? ada 68 sungai dan nggak mau kalah dengan ekspedisi Indonesia Bedu, kita akan lebih dari 12 bulan. Amir, 12 bulan. Kita akan memantau kualitas air di 68 sungai strategis nasional maupun nasional, bahkan sungai lintas negara. Nah, itu yang menjadi misi utama kita. jangan lupa ikuti terus ya, agar kita semua cerdas dan semakin mencintai sungai-sungai Indonesia. Jadi nanti mungkin suatu hari kami akan ketemu lagi. Karena saya akan ekspedisi tit.